Hello, good morning. How are you, my dear children, today? I hope you and your family are always healthy. Students, now we want to start our lesson. Let's prepare yourself and your study tools. Okay, good luck. Baik anak-anak, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenal gambar cerita dan sudah ditugaskan untuk membaca cerita tentang siarang. Tentu anak-anak saya sudah tahu ceritanya ya. Baik nak, sekarang nak kita akan coba masuk bagian yang kedua, yaitu bagian B, yaitu objek gambar cerita. Ya, pada gambar cerita itu untuk menggambarkan suatu suasana atau peristiwa yang terjadi pada cerita, tentu di dalamnya terdapat berbagai objek gambar. Ya, objek tersebut adalah manusia, binatang, tumbuhan, dan bangunan. Ya, objek-objek inilah yang dipadukan hingga membentuk satu gambaran suasana atau peristiwa. Oke. Nah, untuk objek-objek gambar tersebut kita akan bahas secara perlahan ya. Yang pertama sekali adalah objek manusia. Objek manusia itu merupakan objek gambar yang sering digunakan dalam gambar cerita. Di mana manusia itu ada dua macam, yakni laki-laki dan perempuan. Pada gambar cerita, kita akan belajar membuat objek gambar manusia dengan cara mudah. Misalnya kita mau menggambar anak laki-laki. Maka langkah pertama atau tahap pertama adalah kita membuat seperti huruf U. Setelah itu kita menyambungkan ke bagian kepala. Ya, tinggal membuat rambut ini sesuai selera ya nak ya. Sesuai dengan objek manusia yang kita mau gambar atau tokoh yang mau kita gambar. Kita kasih matanya, hidungnya. Nah, setelah bagian kepala sudah selesai, kita akan masuk pada bagian badan, menambahkan bagian badan. Ya, ini dia. Biasanya kesulitannya seperti ini nak. Pada saat kepala sudah, lalu badannya bagaimana? Nah, yang mau kau perhatikan di sini adalah nak, lihat antara jarak badan ini dengan tangannya. Ya, tahap ketiga. Dan tahap yang terakhir kita menambahkan bagian kakinya. Mudah ya? Ya, sama halnya juga membuat perempuan. Ya, perempuan ini perhatikan perbedaannya nak. Dia lebih lonjong ya, lebih panjang ini kalau laki-laki. Sedangkan perempuan itu lebih pendek dia lengkungnya. Bisa dibilang setengah lingkaran. Ya kan? Ya, sama juga seperti membuat atau tahap-tahap membuat gambar laki-laki. Iya, objek manusia itu menggambarkan tokoh. Ya, tokoh manusia yang ada dalam cerita. Jadi, objek manusia itu digambar juga menyertakan ekspresi tokoh. Ada ekspresi sedih, senang, tertawa, terkejut, ya seperti ini. Senang, sedih, marah, dan sebagainya. Bagaimana caranya nak? Ya, ini misalnya ekspresi senang. Dia kepalanya panjang ya, lebih lonjong. Dan mulutnya, yang menentukan sekali adalah mulutnya. Mulutnya itu berbentuk dia tertawa ke atas, ya.
Ya, oke ya. Ini juga misalnya membuat ekspresi sedih. Dia bulat. Lihat mulutnya. Kalau tertawa tadi dia ke atas, melengkung ke atas, melengkung ke bawah, maaf. Kalau dia melengkung ke atas, jadi wajahnya seperti menangis. Lalu marah. Marah ini mulutnya ya berbentuk seperti ini. Cara menggambarnya sama ya, ya. Lalu ekspresi terkejut dengan mata terbuka besar dan mulut terbuka berbentuk itu ya, terkejut. Jadi ekspresi seorang tokoh dapat ditentukan dengan mengamati situasi atau peristiwa pada cerita. Nah, dalam cerita misalnya Siarang itu ada ekspresi sedih. Kenapa sedih? Karena Siarang sakit, maka Damar menjadi sedih. Kita lihat ini contohnya nih. Pada bagian ini bagian potongan dari cerita tersebut. Ini contoh ekspresi terkejut pada gambar cerita. Itu pada syair ceritanya. Sayangnya waktu melompati sebuah tunggul pohon, arang tergelincir. Lalu kuda itu terjatuh. Demikian pula Damar. Ini dia terkejut ya. Ya. Lalu di sini waktu itu dia terkejut dan sedih tentunya ya. Tetapi setelah sembuh apa terjadi? Si Damar bisa menjadi senang karena Siarang sudah sembuh. Ini dia potongan ceritanya. Damar bersyukur karena kaki arang dulu terkilir. Kalau tidak, tentu para pencuri sudah membawanya pergi. Iya, dia senang bersyukur kalau Siarang sudah sembuh. Baik, nah, untuk selanjutnya nah, kegiatan individu silakan kamu kerjakan. Dikatakan, perhatikan gambar di bawah ini. Menurut kamu bercerita tentang apakah gambar tersebut? Bagaimana ekspresi tokoh pada gambar? Jelaskan secara singkat. Ini tadi wajahnya apa? Sedih. Nah, ini cerita tentang apa kira-kira? Ya, lalu ini pun seperti itu. Nah, itu dia objek gambar yang pertama, objek manusia. Dan sekarang objek gambar yang berikut adalah binatang. Ya, pada cerpen atau dongeng sering diceritakan ada satu atau beberapa ekor binatang. Ya, terlebih lagi pada cerita fable. Semua tokoh dalam cerita adalah binatang. Binatang apa saja? Tentu banyak yang kalian ketahui ya. Binatang-binatang yang kamu ketahui. Baik, cara membuat tokoh binatang atau objek binatang. Ini kita menggunakan bantuan bidang ya nak ya. Bidang, misalnya kita menggambar kuda, kita menggambar bidang nih, menggunakan bidang. Bidang lingkaran, ini elif, lingkaran dan lingkaran, tinggal menyambungkan lalu buat kakinya. Begitu juga dengan misalnya kancil. Ini adalah hewan-hewan yang sering muncul ya, kalau si kancil ya. Lalu kupu-kupu. Ya, tahapannya sama nah seperti membuat manusia. Misalnya kupu-kupu ini paling mudah ya. Kita membuat garis, buat lingkaran, elif dan elif besar, garis. Lalu kita membuat sayapnya, ya selesai. Lalu kita hias dengan motif-motif lingkaran. Ya buat ini, tinggal mewarnai. Selesai, mudah ya. Iya, itu dia objek hewan atau binatang. Objek yang ketiga adalah tumbuhan. Kita tahu ya Indonesia itu sangat kaya dengan tumbuhan. Betul ya? Berbagai macam-macam tumbuhan dapat ditambahkan pada gambar supaya gambar cerita semakin bagus. Iya. Misalnya kalau cerita Siarang tadi. Coba kamu bayangkan. Misalnya yang ada itu dalam gambar ini hanya Damar dan juga arang. Kira-kira mana enggak? Dan pohonnya tidak ada, rumput-rumput tidak ada.
Kira-kira bagaimana? Kurang bagus ya, kurang menarik. Tetapi karena ada pohon-pohon ini menunjukkan bahwa memang betul itu suasana yang sangat bagus dan menarik. Ya, cara membuatnya pohon rambutan misalnya, ya seperti ini. Sama tahapan tahap pertama, buat garis. Lalu kita buat sketsanya ini. Lalu kita tentukan bagian-bagian yang mana yang harus gelap. Lalu tinggal mewarnai. Wah, membuat bunga lebih gampang lagi. Kita menggunakan unsur atau media garis. Garis. Lalu kita buat satu persatu, ya kan? Satu persatu, ini lagi. Tinggal satu lagi, tinggal mewarnai. Mewarnai kita hanya menentukan nanti gelap terangnya. Bagian yang terang ini artinya adalah bagian yang terkena cahaya. Sedangkan bagian yang gelap ini adalah bagian-bagian yang tidak terkena cahaya. Itu tadi unsur yang ketiga, yaitu tumbuhan. Sekarang unsur yang keempat, yang terakhir, yaitu bangunan. Ya, tentunya cerita itu ada bermacam-macam ya tempatnya. Mungkin ceritanya di desa, di hutan. Kalau tentang siarang tadi, ceritanya di mana, nak? Di hutan atau pedesaan yang ada dekat dengan hutan. Lalu ada juga cerita di kota. Di perkotaan misalnya ada berbagai macam gedung, ada hotel ya, ada bangunan-bangunan raksasa dan lain sebagainya. Ya, bangunan. Di dalam cerita digambarkan bangunan berupa rumah atau istana. Nah, cara membuat seperti ini. Ini lebih mudah ya. Kita menggunakan bantuan bidang segitiga, tinggal gabungkan dengan bidang persegi 4. Lalu kita buat ini ya, garis 2. Lalu menambahkan aksesoris lainnya, ada hiasan-hiasan lainnya, ya udah jadi. Setelah itu udah selesai, kita buat gentengnya ya atau atapnya. Tinggal buat pintu deh. Setelah itu pintu, apa jendela. Ya apalah bagian-bagiannya. Biasanya itu ada bagian-bagian bangun itu ada atapnya, ada dinding, ada pintu, ada jendela, ya kan? Iya, dan ini tinggal mewarnai. Ya, mudah sekali nah ya. Terus ini adalah istana. Misalnya kerajaan-kerajaan dongeng itu ya. Di dongeng itu ada istana-istana itu ya. Itu ternyata gambarnya sangat mudah juga nah. Gambarnya juga menggunakan bidang. Ini bidang persegi panjang ya. Tinggal menambahkan bidang segitiga. Lalu tinggal tambahkan bendera. Lalu kita menambahkan motif-motif hiasan-hiasannya. Supaya apa? Supaya lebih indah ya. Lalu tinggal mewarnai. Jadi deh. Nah, itu dia nah. Objek-objek gambar pada gambar cerita. Yang terakhir adalah objek bangunan. Apakah anak-anak sudah mengerti sampai di sini? Ya, saya sangat berharap anak-anak sudah mengerti. Oke, baik nah, sebagai tambahan ya, kerjakan kegiatan individu yang pertama di halaman 9 ya. Itu menceritakan ekspresi ya. Nah, sekarang yang kedua nah. Aktivitas atau kegiatan individu yang ada di halaman 5. Apa yang mau dikerjakan? Carilah cerpen anak pada koran. Jadi kamu disuruh mencari cerpen anak ya. Bisa dari koran, bisa dari majalah atau dari internet. Lalu pilihlah cerpen yang disertai dengan gambar cerita. Jadi cari cerita pada cerpen anak dari majalah atau internet yang ada gambar ceritanya. Nah, setelah itu bacalah cerpen tersebut dengan saksama. Setelah itu tunjukkan gambar cerita yang kamu temukan kepada guru dan teman-temanmu. Lalu ceritakan kisah yang telah kamu baca sesuai dengan gambar cerita tersebut. Nah, ini bercerita dengan menggunakan bahasamu sendiri. Ya, jadi kamu yang pertama cari cerpen anak, bisa dari majalah, bisa dari koran, bisa dari internet. Dan cerpen itu atau cerita itu
ada gambar ceritanya. Setelah itu kamu baca dengan baik, lalu kamu tunjukkan gambar cerita yang ada pada gambar itu. Nah, setelah itu kamu menceritakan secara singkat saja dengan bahasamu sendiri isi atau cerita dalam cerita tersebut. Oke nak? Oke, demikian nak pelajaran kita hari ini. Selamat belajar dan tetap bersemangat. Bye bye.